Selamat siang anak-anak, senang bertemu kembali di kesempatan siang hari ini, di mana kita masih diberikan kesehatan untuk bisa melaksanakan pembelajaran. Di siang hari ini kita akan belajar tentang senyawa karbon dengan gugus fungsi aldehid dan alkanon, di mana senyawa organik ini memiliki rumus umum yaitu CnH2n+2O2. Adapun gugus fungsi aldehid itu dengan gugus fungsi yaitu rantai karbon yang mengikat gugus CO2H, sedangkan alkanon atau keton yaitu gugus fungsi senyawa organik dengan gugus CO2. Keduanya memiliki gugus karbonil, namun memiliki rumus struktur yang berbeda dan memiliki tata nama dan sifat-sifat yang berbeda pula. Mari kita pelajari tentang cara memberikan nama kepada suatu senyawa aldehid dan alkanon. Yang pertama yaitu untuk tata nama senyawa aldehid, di mana ada dua tata nama, yaitu tata nama IUPAC sesuai aturan yang telah disepakati secara internasional yang dikenal dengan nama alkanal. Ada beberapa langkah yang harus diikuti. Yang pertama yaitu menentukan rantai karbon panjang yang mengikat gugus aldehid yaitu gugus CHO atau CO2H sebagai nama alkanal, yaitu sesuai nama alkana akhiran ana diganti dengan al. Kemudian yang kedua, di luar rantai terpanjang yang kita pilih di ketentuan pertama tadi itu bertindak sebagai alkil atau cabang. Contoh dalam memberikan nama. Di sini ada senyawa dengan gugus struktur seperti ini. Di mana langkah pertama tadi kita harus menentukan rantai karbon terpanjang yang terdapat gugus aldehidnya. Maka kita menghitung dari gugus fungsi aldehid yaitu C nomor 1. Kalau kita luruskan ke kiri, ini jumlahnya ada 4C. Kalau kita arahkan ke kiri belok ke bawah, jumlahnya juga 4C. Maka yang terpanjang dari struktur ini adalah 4C. Maka 4C ini sebagai nama alkanal, yaitu butana menjadi butanal. Sedangkan untuk CH3 ini bertindak sebagai cabang. Sebagai cabang atau alkil yang diberi nama metil. Kemudian kita beri nomor di mana gugus aldehid menempati C terkecil yaitu nomor 1, maka metil menempati nomor ketiga sehingga diberi nama 3-metil butanal. Kemudian contoh yang kedua, langkah pertama tetap menentukan rantai terpanjang. Kalau kita hitung dari C gugus fungsi aldehid, maka kita arahkan ke kiri. Ini jumlahnya ada 1, 2, 3, ada 5C. Karena di paling kiri adalah C2H5. Kemudian kalau mengarah ke kiri, kita belokkan ke bawah. Yang bawah ini ada 4C, sehingga jumlahnya 1, 2, 3 ditambah 4 menjadi 7. Berarti yang terpanjang adalah 7C. Karena mengikat gugus aldehid, maka diberi nama heptanal. Sedangkan C2H5 bertindak sebagai cabang yaitu etil menempati C nomor 3, maka diberi nama 3-etil heptanal. Kemudian tata nama yang kedua adalah tata nama trivial. Tata nama trivial dari aldehid ini merupakan nama turunan dari nama trivial dari asam karboksilat.
yaitu dengan menghilangkan kata asam serta mengganti akhiran at pada asam karboksilat dengan akhiran aldehid. Diberikan tabel sebagai berikut. Ini nama trivial dari beberapa asam karboksilat. Ada asam format, asam asetat, asam propionat, asam butirat, asam valerat, oksalat, dan suksinat, dan masih banyak asam karboksilat yang lainnya. Maka nama aldehidnya adalah kata asam ini dihilangkan, format berarti atnya diganti dengan aldehid menjadi formaldehid. Asetat menjadi asetaldehid. Propionat menjadi propionaldehid. Butirat menjadi butiraldehid. Valerat menjadi valeraldehid. Oksalat menjadi oksalatdehid. Kemudian suksinat menjadi suksinaldehid. Kemudian yang kedua adalah nama IUPAC dari senyawa alkanon atau keton. Langkah pertama yaitu nama IUPAC menentukan rantai C terpanjang yang mengikat gugus karboksi, yaitu gugus dari keton itu CO rangkap 2. Sebagai nama alkanon yaitu sesuai nama alkana akhiran ana diganti dengan on. Kemudian yang kedua yaitu memberi nomor pada rantai panjang sehingga gugus fungsi alkanon tadi menempati nomor kecil atau sederhana. Dan yang ketiga adalah di luar rantai R terpanjang bertindak sebagai alkil atau cabang. Diberikan contoh seperti ini. Kalau kita hitung dari kanan ke kiri lurus itu terdapat 5C. Kalau kita dari kanan ke kiri kemudian belok ke bawah juga 5C. Karena terpanjang 5C, maka kita ambil boleh yang lurus maupun yang belok. Nah sekarang kita ambil yang lurus. 5C namanya pentana. Akhiran ana diganti on menjadi pentanon. Kemudian yang kedua memberi nomor pada rantai terpanjang supaya gugus alkanon menempati nomor kecil. Kalau kita hitung dari kiri, gugus alkanon menempati nomor 1, 2, 3. Kalau dari kanan juga 1, 2, 3. Artinya pentanon itu on-nya pada C yang ketiga. Sehingga diberi nama 3 pentanon. Nah di luar itu tadi masih ada cabang yaitu metil. Kalau di sebelah kiri nomor 2, kalau di sebelah kanan nomor 3. Karena alkanon dari kiri dan kanan sama-sama nomor 3, maka kita pilih yang dari kiri sehingga metil atau alkil menempati nomor lebih sederhana, sehingga diberi nama 2-metil 3-pentanon. Kemudian contoh yang lain lagi, yang kedua, kalau kita hitung dari kanan ke kiri lurus itu jumlah C-nya ada 6. 2, 3, 4, 5, 6. Kalau lurus ke kiri dibelokkan ke bawah jumlahnya juga 6C. Maka karena sama-sama 6, kita pilih salah satu aja. Kalau kita pilih yang lurus 6C, namanya adalah heksanon. Kemudian on pada C yang ketiga kalau dihitung dari kanan. Jadi 3 heksanon. Ada metil, kalau kita hitung dari kanan menempati C nomor 5. Sehingga namanya adalah 5-metil 3 heksanon. Tidak boleh kita tuliskan 2 metil 4 heksanon, tidak boleh. Karena heksanon on harus menempati nomor kecil. 4 dan 3 kita pilih yang 3 sehingga metilnya menempati nomor 5. Contoh yang ketiga, kalau kita hitung dari kanan ke kiri lurus, jumlah C-nya ada 7. Kalau kita hitung dari kanan ke kiri belok ke bawah, itu jumlah C-nya ada 10. Maka yang kita ambil adalah 10, yaitu lurus ke kiri terus belok ke bawah. Maka diberi nama dekanon. Nah, on, alkanon, kalau dihitung dari kanan menempati C ke-4, sedangkan etil menempati C ke-6, sehingga diberi nama 6 etil 4 heksanon.
Kemudian contoh yang keempat. Contoh yang keempat, kalau kita hitung nada terpanjang dari kanan ke kiri lurus ada 5C. Kalau dibelokkan ke bawah juga 5. Maka kita ambil yang lurus saja, 5C namanya pentanon. On C kedua, sedangkan ada metil C keempat, sehingga diberi nama 4 metil 2 pentanon. Kemudian contoh yang terakhir yang kelima, yaitu kalau kita ambil rantai lurus dari kanan ke kiri lurus, itu jumlah C-nya ada 5, 6, 7, 8, ada 10 C. Kalau kita luruskan ke kiri kemudian belok ke bawah, ada 5, 6, 7, 8, ada 12 C. Maka yang kita ambil adalah yang ke kiri kemudian belok ke bawah, 12 C, diberi nama dodekanon. On C yang ke-6, sehingga nanti diberi nama 6 dodekanon. Di sini ada etil pada C yang ke-8, sehingga diberi nama 8 etil 6 dodekanon. Nah, semoga ini bisa memberikan kejelasan. Kemudian tata nama yang kedua dari keton atau nama trivia dari alkanon adalah nama keton. Nama keton adalah nama dari gugus fungsi karboksil, yaitu dari CO rangkap 2 sebagai nama keton yang ditulis di belakang, sehingga R di sebelah kiri dan R aksen di sebelah kanan akan bertindak sebagai alkil atau cabang. Diberikan contoh, kalau kita mengambil nama keton, maka di sebelah kanan ada C2H5 etil, di sebelah kiri ada C sebanyak 4 butil dalam bentuk iso. Sehingga nanti ada isobutil, ada etil, kemudian keton. Maka butil kita dulukan, sehingga diberi nama isobutil etil keton. Sedangkan contoh yang kedua, kalau kita ambil nama ketonnya, maka sebelah kanan ada C3H7 yaitu propil, sebelah kiri ada C sebanyak 5 yaitu pentil dalam bentuk sekunder. Maka ada pentil P, propil P, sama-sama P, boleh yang pentil didulukan, boleh yang propil didulukan. Maka diberi nama propil sekunder pentil keton. Kemudian contoh yang ketiga, kalau diambil gugus ketonnya, maka sebelah kanan ada CH3, ada metil, di sebelah kiri ada C sebanyak 5 pentil, bentuknya neo. Neopentil dan metil, M-nya didulukan, sehingga diberi nama metil neopentil keton. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah untuk nama keton itu tidak selalu ada. Apabila nama alkil tadi tidak bisa disebutkan dalam tata nama alkilnya, maka senyawa itu tidak memiliki nama trivial. Kemudian isomerisasi pada aldehid dan keton. Isomerisasi pada aldehid itu yang pertama adalah isomer struktur dari alkanal, yaitu suatu senyawa aldehid yang memiliki rumus kimia sama tetapi bentuk strukturnya berbeda. Contohnya untuk senyawa C6H14O2 bisa dituliskan dalam bentuk rantai lurus seperti ini yang diberi nama heksanal. Kemudian dari 6C yang lurus kita buat cabang 1 sehingga yang lurus tinggal 5, maka diberi nama 2-metil pentanal. Kemudian metil kita geser ke kiri lagi menempati nomor C yang ketiga pada contoh yang ketiga, diberi nama 3-metil pentanal. Kemudian CH3-nya metilnya digeser lagi ke kiri menempati C yang kelima, C yang keempat, maka diberi nama 4-metil pentanal. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, antara heksanal, 2-metil pentanal, 3-metil pentanal, dan 4-metil pentanal, keempatnya ini adalah suatu senyawa aldehid yang memiliki rumus sama C6H14O2, tetapi bentuk strukturnya berbeda-beda. Maka disebut dengan isomer struktur atau kerangka.
Isomer yang kedua adalah isomer dari alkanon, dari keton. Isomer struktur dari keton dengan rumus yang sama, C6H14O2, maka bisa berupa senyawa keton, yaitu 2 heksanon yang pertama. Kemudian ketonnya digeser lagi ke kiri, menempati nomor 3 heksanon. Kemudian digeser lagi ke kiri, menempati dibuat cabang, maksudnya di sini posisinya masih tetap 3 pentanon, tapi dari 3C yang sebelah kiri dibuat cabang 1, sehingga diberi nama 2 metil 3 pentanon dan seterusnya. Nah, senyawa-senyawa ini merupakan senyawa alkanon dengan rumus sama C6H14O2, tapi bentuk strukturnya bisa 2 heksanon, 3 heksanon, 2 metil 3 pentanon, dan lain-lain. Nah, isomer ini disebut dengan isomer struktur atau kerangka. Sedangkan isomer gugus fungsi, karena aldehid dan keton sama-sama memiliki rumus kimia CN2N+2O2, maka isomer gugus fungsi dimiliki oleh aldehid dan keton atau alkanon. Sebagai contoh, kita tetap ambil senyawa dengan rumus umum C6H14O2, sehingga ini bisa kita berikan contoh sebagai senyawa aldehid, yaitu contohnya adalah heksanal, yaitu senyawa aldehid dengan rantai lurus C sebanyak 6. Dalam bentuk senyawa alkanon, di sini diberikan contoh adalah 2 heksanon. Jadi heksanal dengan 2 heksanon itu memiliki rumus kimia sama, C6H14O2, tetapi gugus fungsinya bisa berupa aldehid, yang satunya bisa berupa alkanon, sehingga karena gugus fungsinya berbeda, maka disebut isomeri gugus fungsi. Kemudian sifat-sifat aldehid dan keton. Sifat-sifat fisis, yaitu sifat fisis merupakan senyawa polar, mudah larut dalam air, melarutkan senyawa polar dan non-polar, tidak mempunyai ikatan hidrogen, dan titik didihnya lebih tinggi dibanding dengan senyawa karbon dengan massa molekul yang hampir sama, yaitu aldehid dibanding alkanon, itu titik didihnya lebih tinggi aldehid. Kemudian sifat kimia, yaitu ada sifat reaksi oksidasi, di mana aldehid itu bisa mengalami reaksi oksidasi menghasilkan senyawa asam karboksilat. Adanya aldehid dapat diuji dengan beberapa reaksi seperti oksidator sangat lemah, misalnya ada larutan Vehling. Kalau di biologi itu dikenal ada larutan Vehling A dan Vehling B untuk uji karbohidrat. Dan larutan perak beramoniak itu yang disebut dengan bereaksi Tholen. Sebagai mekanisme reaksinya adalah senyawa aldehid jika dioksidasi dengan bereaksi Tholen, dia akan menghasilkan asam karboksilat. Maka diberikan contoh, ada senyawa propanal, yaitu aldehid dengan C sebanyak 3, direaksikan dengan bereaksi Tholen, yaitu larutan perak beramoniak tadi, maka akan menghasilkan senyawa asam karboksilat dengan gugusnya menjadi dari CO rangkap 2H berubah menjadi CO rangkap 2OH. Nah, ini diberi nama asam karboksilat, asam alkanoat. Karena C-nya 3, maka disebut dengan nama asam propanoat. Kemudian reaksi yang kedua adalah reaksi adisi. Reaksi adisi adalah reaksi pemutusan ikatan rangkap pada gugus karbonil, yaitu CO rangkap 2, maka salah satu ikatannya akan diputuskan. Yang pertama, reaksi adisi karbonil dengan gas hidrogen, maka akan menghasilkan untuk yang aldehid, alkanal, itu menghasilkan alkohol primer, sedangkan yang adisi senyawa alkanon akan menghasilkan alkohol sekunder. Mekanisme reaksinya seperti ini. Aldehid jika diadisi dengan H2, maka ikatan rangkap pada CO rangkap 2 ini putus 1,
sehingga terjadi lengan kosong satu di C di O, maka akan diisi oleh H menghasilkan OH, sedangkan C yang lengannya putus satu akan diisi oleh H yang satunya, sehingga C-nya menjadi CH2, kemudian O-nya menjadi OH, sehingga menghasilkan senyawa RCH2OH yang disebut dengan alkohol primer. Contohnya adalah propanal. Propanal, karbonilnya putus ikatan tangkapnya sehingga membentuk OH dan membentuk alkohol yang disebut dengan 1-propanol. Nah, 1-propanol merupakan alkohol, yaitu alkohol primer. Sedangkan alkanon atau keton, jika diadisi dengan gas hidrogen, maka ikatan tangkap dua ini akan putus, yang H mengikat O menjadi OH, kemudian yang H yang satunya mengikat C, sehingga menjadi CH. RCH-OH, R-aksen ini merupakan senyawa alkohol sekunder. Contohnya adalah 3-pentanon, jika diadisi dengan gas hidrogen akan menghasilkan 3-pentanol yang merupakan alkohol sekunder. Jadi kalau aldehid menghasilkan alkohol primer, kalau alkanon atau keton diadisi menghasilkan alkohol sekunder. Kemudian adisi alkanal atau alkanon dengan reaksi Grignard, maka ada mekanisme reaksi yang harus diikuti nanti. Untuk alkanal dengan RMGX menghasilkan alkohol sekunder, sedangkan alkanon dengan RMGX menghasilkan alkohol tersier. RMGX itu merupakan suatu reaksi Grignard di mana X-nya adalah senyawa atau unsur-unsur golongan 7A, yaitu golongan halogen. Bisa F, bisa Cl, bisa R, bisa Br, bisa I. Contoh di sini diberikan reaksi aldehid dengan reaksi RMGX, maka nanti mekanisme putusnya yaitu ikatan rangkap 2 dari CO rangkap 2 itu putus 1, sehingga lengan kosong dari O akan diisi oleh MGX. Jadi RMGX putus di R dan MGX. Maka MGX-nya menempel di O menjadi OMGX, yang R aksennya menempel di C, menghasilkan RC R aksen. Kemudian adisi alkanon dengan bereaksi RMGX itu menghasilkan suatu senyawa yang disebut dengan alkohol tersier. Alkanon mekanismenya sama, putus di ikatan rangkap 2, RMGX putus di R dan MGX-nya, maka MGX nanti menempel di O dan R aksen 2 menempel di C, menghasilkan senyawa RCR aksen 2 R aksen OH dan MgOH-X. Nah, alkohol yang dihasilkan adalah alkohol tersier. Contohnya adalah 2-propanon. 2-propanon jika direaksikan dengan ClMg CH2CH2CH3, maka R-nya ini putus, MgCl-nya menempel di O menghasilkan OMgCl, dan CH2CH2CH3 menempel di C menghasilkan senyawa C seperti ini. CH2, CH2, CH3 menempel di sini, sehingga C-nya menjadi 5 yang lurus dan 1 membentuk cabang. Maka ini bereaksi lanjut dengan air, maka MgX akan bereaksi dengan air menghasilkan gugus alkohol OH, sedangkan OH dari air itu mengikat MgX menjadi MgOH-X. Nah, kalau RMGX-nya yang kita pakai adalah klor Cl, maka akan dihasilkan alkohol tersier dari 2
propanon menghasilkan alkohol tersier dengan nama 2-metil-2-pentanol. Kemudian senyawa alkanal dan alkanon, aldehid dan alkanon, itu juga dapat bereaksi dengan zat lain seperti asam halida, asam sianida, dan air. Reaksi dengan asam halida, maka mekanisme reaksinya adalah ikatan rangkap 2 itu diputus, diisi oleh H dari asam bromida, menghasilkan OH, gugus alkohol, dan Br-nya mengikat C yang lengannya putus satu tadi. Sehingga etanal jika direaksi adisi dengan asam bromida, maka akan menghasilkan senyawa yang diberi nama 1-bromoetanol. Nah, 1-bromoetanol merupakan alkohol primer. Sedangkan alkanon atau keton, jika direaksikan dengan asam bromida, maka mekanismenya sama. Ikatan rangkapnya putus, diisi oleh H membentuk gugus alkohol, sedangkan Br-nya mengikat C, yaitu sebagai cabang, yaitu bromo. Contohnya adalah keton atau propanon, yaitu senyawa alkanon atau keton dengan C sebanyak 4, maka ini diberi nama 2-butanon. Jika bereaksi dengan HBr akan menghasilkan senyawa 2-bromo 2-butanol. 2-bromo 2-butanol adalah alkohol yang dihasilkan adalah alkohol sekunder. Ya, jadi bedanya antara aldehid dengan alkanon, jika direaksikan dengan asam HX, kita ambil di sini asam bromida, maka hasilnya yang aldehid alkohol primer, yang alkanon menghasilkan alkohol sekunder. Pembuatan aldehid dan keton. Aldehid dapat dibuat dengan oksidasi alkohol primer, sedangkan keton oksidasi dari alkohol sekunder. Contohnya seperti ini. Jadi contohnya 1-propanol jika dioksidasi dengan zat oksidator dalam suasana asam akan menghasilkan senyawa aldehid, yaitu propanal. Sedangkan senyawa alkohol sekunder kalau dioksidasi dengan oksidator dan dalam suasana asam akan menghasilkan senyawa keton, yaitu diberikan contoh 2-propanol, yaitu alkohol sekunder, akan menghasilkan propanon atau dimetil keton. Kemudian pembuatan alkanon juga dibuat dengan cara destilasi kering garam alkali dan alkali tanah. Nah, di mana garam alkali karboksilat maupun alkali tanah karboksilat, yang alkali karboksilat golongan 1A, jika didestilasi kering akan menghasilkan senyawa alkanon dengan garam natrium karbonat. Nah, untuk menghasilkan garam natrium karbonat, maka dibutuhkan 2 senyawa natrium karboksilat. Kemudian dari alkali tanah golongan 2A, maka 1 logam alkali tanah akan mengikat 2 gugus karboksilat, 2 senyawa karboksilat. Bentuknya seperti ini akan menghasilkan garam barium karbonat dan senyawa keton. Jadi senyawa yang dihasilkan adalah alkanon atau keton. Ini dari destilasi garam alkali dan alkali tanah karboksilat. Kemudian kegunaan aldehid dan keton. Formaldehid merupakan gas yang mudah terbakar, beracun, tidak berwarna, serta memiliki bau yang menyengat hidung dan menyesakkan dada. Formaldehid dipasarkan dalam kehidupan sehari-hari dikenal dengan nama formalin. Tentunya kalian sudah pernah mengenal tentang formalin. Beberapa waktu yang lalu sempat menjadi permasalahan di dalam masyarakat, di mana banyak produk-produk makanan yang menggunakan formalin. Yang kita tahu bahwa formalin itu memiliki sifat beracun. Artinya
akan berbahaya jika dikonsumsi oleh makhluk hidup terutama manusia. Maka karena ini berbahaya, maka pemerintah mengambil suatu tindakan di mana penggunaan formalin pada bahan makanan itu dilarang. Nah, kalau kita guna formalin itu adalah formaldehid dengan kadar 37%. Nah, penggunaan formalin bisa digunakan di dalam disinfektan, insektisida, pengawet mayat, dan juga di dalam industri plastik. Nah, mengapa formalin digunakan di dalam beberapa bahan makan? Itu salah satunya itu memanfaatkan fungsi pengawet mayat. Sehingga kalau formalin ditambahkan ke dalam daging, ditambahkan ke dalam ikan-ikan segar, maka daging dan ikan segar itu tentunya tidak mudah mengalami kerusakan atau tidak mudah busuk, sehingga bisa dijual dalam waktu yang lebih panjang. Nah, tentunya efek sampingnya adalah di mana karena formalin tadi beracun, maka penggunaan ini dilarang keras oleh pemerintah. Kemudian yang kedua yaitu asetaldehid, cairan yang mudah terbakar, tidak berwarna dan berbau tajam, merupakan bahan pembuatan asam asetat dan butanol. Asetaldehid digunakan pada pembuatan cat warna, plastik, dan karet sintetis. Nah, nanti lebih luas lagi akan dibahas di dalam polimerisasi. Kemudian yang ketiga adalah aseton atau propanon. Itu pada suhu kamar berupa zat cair, tidak berwarna, mudah menguap, dan mudah terbakar, dan bersifat berbau manis. Aseton dan alkanon digunakan sebagai pelarut senyawa organik, yaitu melarutkan beberapa macam plastik dan gas etuna, kemudian sebagai thinner untuk membersihkan cat kuku atau yang disebut dengan kutek. Dan yang ketiga digunakan untuk membuat kloroform, yaitu obat bius. Tentunya sangat berguna dalam tindakan-tindakan anestesi, yaitu bidang kesehatan dalam langkah yaitu operasi. Kemudian nanti tolong dikerjakan soal-soal latihan ini untuk menguasai sejauh mana kalian memahami tentang aldehid keton, baik tata nama maupun sifat-sifat dan reaksi-reaksi yang menyertai. Nah, di sini dituliskan ada beberapa senyawa yang nanti Bapak harap kalian untuk bisa pakai latihan, memberi nama yang benar secara aturan IUPAC dan nama trivial. Bila mana memungkinkan ada nama trivial, silahkan dituliskan. Kalau memang tidak memiliki nama trivial, tidak usah, yang penting nama IUPAC itu wajib dituliskan. Kemudian untuk reaksi-reaksi juga begitu. Ada beberapa soal yang menuntut mereaksikan beberapa senyawa baik aldehid maupun alkanon. Ada 6 soal reaksi, tolong dituliskan dengan benar. Ya, Bapak harap ini bisa menjadikan suatu materi yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari dan kalian bisa mengembangkan dalam pemahaman-pemahaman baik dalam menyelesaikan soal-soal maupun dalam penerapan di kehidupan sehari-hari, sehingga bisa memberi manfaat pada kalian maupun pada orang-orang di sekitar kalian, baik itu keluarga, teman, saudara, ataupun siapapun yang dimana kalian berada, itu bisa memberi manfaat kepada mereka. Demikian pembelajaran kita pada siang hari ini. Terima kasih, selamat siang, Tuhan memberkati.